Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari tentang dasar-dasar penggunaan dari Adobe Audition. Yang kita ketahui sendiri bahwa Adobe Audition adalah sebuah software dari Adobe untuk pengolahan audio sebenarnya, untuk pengolahan audio. Jadi di industri software Adobe Audition ini menjadi software yang paling banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengolah audio, terutama industri animasi dan pengolahan radio, atau rekaman, kemudian apapun itu yang membutuhkan pengolahan audio, mulai dari memberikan efek, memotong, dan segala macam untuk menyatuin audio juga menggunakan Adobe Audition. Jadi sekarang untuk dasarnya kita akan menggunakan Adobe Audition sebagai software yang akan kita pakai untuk praktikum. Oke, di sini untuk interface dulu ya. Untuk interface, di sini ada menu utama seperti biasa. Menu utama, file edit, multitrack, clip, effect, favorite, view, Windows, help. Tetapi yang paling banyak dipakai di Adobe Audition adalah menu multitrack, kemudian menu clip, dan menu efek. 3 menu ini yang paling banyak biasa digunakan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan di Adobe Audition. Jadi 3 ini. Nah, sekarang apa sih bedanya multitrack sama waveform? Jadi di sini kan ada 2. Jadi ada 2. Multitrack dengan waveform. Jadi intinya seperti ini. Barnya di sini kalau kalian lihat, di sini ada 2 bar ya, waveform dan multitrack. Jadi gini, waveform itu yang pertama, waveform dulu kita bahas, itu untuk mengedit satu klip aja, satu audio saja. Itu biasa kita gunakan untuk rekam solo, untuk satu video, satu audio kita menggunakan waveform. Tetapi biasa di industri kita menggunakan multitrack untuk menggunakan perekaman misalnya kan kalau kalian pernah nonton film Queen, bukan Queen nih, apa judulnya ya? Yang filmnya Queen, yang jelas itu. Nah, itu dia kan ada proses rekaman di sana. Ada proses rekaman di mana drum sendiri, vokal sendiri, bass sendiri, gitar sendiri. Nah, mereka menggunakan multitrack. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya waveform kita gunakan untuk solo, jadi tampilannya seperti ini. Kita coba ya. New audio file, untitled 1 aja, sudah. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Secara garis besar ada 2. Kan audio itu kita bagi, yang biasa kita kenal adalah stereo. Stereo di mana ada audio kanan, audio kiri. Jadi yang ini ada R, itu right, berarti kanan. Dan ini L, left, berarti kiri. Secara umum seperti itu. Secara umum audio seperti ini. Kalau kita waveform tampilannya seperti ini. Jadi cuma ada satu klip di mana terdiri dari 2, klip kiri dan klip kanan. Jadi seperti itu. Kemudian kita coba multitrack. Untitled aja. Nah, multitrack beda lagi. Multitrack kita tampilan seperti ini. Ada track 1, track 2, track 3, track 4. Nah, sampai track 6. Dan di bawahnya ada master. Jadi ada 6 track. Kalau misalnya di multitrack. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada multitrack, ada waveform. Jadi secara umum perbedaannya seperti itu. Jadi kalau waveform itu untuk editing satu klip, sementara multitrack itu biasa dipakai untuk rekaman. Kalau mau edit satu klip, nanti tinggal klik 2 kali di ini misalnya ya. Saya akan import sebuah lagu. Ini lagu dadakan. Kemudian saya tarik ke sini. Oke, kemudian ini biar sessionnya aja. Ini dia. Nah, ini kan waveform. Satu klip. Sementara ini kalau kita tarik ke sini, jadi dia audionya ada di multitrack. Ini kita di multitrack ya, ada track 1, track 2. Tinggal tarik drag ke sini.
Jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya mau tambah audio lagi bisa di sini, tambah lagi bisa di track 3, tambah lagi bisa di track 4. Jadi untuk pengolahan audio, menambah audio nanti jadinya digabungkan menjadi satu. Jadi kalau misalnya di sini rekaman, kalau mau rekaman tinggal ini record aja, for record. Jadi kita begini, tekan sampai merah, berarti ini dia sudah merekam. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah ini kalau misalnya kalian punya jack audio mic, itu tinggal record aja. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau ini diedit secara solo, untuk secara waveform atau single track, tinggal klik 2 kali saja. Nah, dia akan beralih ke waveform untuk mengedit satu klip. Jadi di sini ada 2 tampilan ya, yang kanan sama yang kiri. Oke, kita kembali di multitrack. Jadi kalau mau tadi kalau mau record tinggal pencet record saja. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada 6 track. Track 1, track 2, track 3 sampai track 6 dan track master. Kemudian jadi kalau kita mau melakukan rekaman atau editing di track, namanya kita beri nama sebagai mixing. Jadi kita mixing audio. Kita mengubah, kita mixing audio kalau audionya kita taruh di track. Sementara kalau audionya kita taruh di master, itu kita sebut namanya kita sedang mastering. Nanti kalau nggak salah kalau misalnya ada di teori nanti kita bahas di sana. Jadi kalau misalnya kita mengedit di track itu berarti kita lagi mixing. Kalau kita mengeditnya di master berarti kita lagi mastering. Jadi kurang lebih seperti itu. Pada dasar-dasar penggunaannya gampang sama aja sebenarnya seperti Adobe Premiere gitu. Hanya ini lebih fokus ke audio gitu. Kalau misalnya kita mau potong audio di sini ada juga Razor Select. Razor Select yang gambar silet ini. Jadi kita potong, kita kembali ke Move Tool ini. Ini bisa kita potong seperti ini. Kalau kita mau motong-motong audio. Jadi ini fungsinya untuk memotong pakai Razor Select Clip Tool. Tapi untuk menggerakkannya kita pakai Move Tool. Sama juga seperti lainnya kalau kita mau lebih luas lagi, ini saya kembalikan dulu. Lebih luas lagi penglihatannya kita dipakai track waveform seperti ini. Kalau mau lebih luas lagi, kalau mau digedein lagi di sini ada zoom, ada 2 fitur zoom, ada zoom in time, ada zoom amplitude. Kalau kita mau lebih detail lagi, kita zoom lagi. Kayak gitu. Kalau kita mau lihat secara keseluruhan, kita kecilin. Jadi di sini kita bisa geser-geser di sini. Mulai dari menit ke berapa kita akan memulai mendengarkan. Jadi seperti itu. Kalau kita mau play tinggal di sini. Pause, stop. Ya, kurang lebih seperti itu. Dasar-dasar penggunaannya sebenarnya gampang, user interface-nya. Jadi tidak susah-susah. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kurang lebih itu seperti itu tuh penggunaan dasarnya ya, interface yang akan kita pakai. Kalau misalnya mau dikasih efek, itu biasanya kita menggunakan di sini efek gerak. Kalau kita mau tambah-tambah efek misalnya, kita tinggal drag nanti efeknya ke misalnya kayak gini. Ini banyak, kita tinggal drag efeknya ke audionya. Atau di sini ada amplitude and compression dan segala macam. Di sini kita bisa pakai untuk efeknya. Saya lupa di sini yang jelas ada noise reduction. Di sini juga ada noise reduction untuk mengurangi noise sebenarnya, mengurangi noise yang ada pada audio. Oke, mungkin satu lagi di sini ada video. Kalau misalnya sama kita tinggal drag and drop saja di sini, drag and drop video yang kita punya. Di sini saya nggak punya video, jadi misalnya kayak ini aja, kita tinggal drag saja ke bar yang ini. Nanti dari bar yang ini
kita tinggal drag ke timeline kita. Jadi kalau misalnya kita mau dubbing itu bisa. Jadi kita mau dubbing, kan kita harus lihat videonya seperti apa. Kita harus lihat videonya seperti apa, nanti videonya muncul di sini, di bawah, previewnya. Terus kayak misalnya kita mau record, kita tinggal record, kemudian kita dubbing. Kurang lebih seperti itu, biar lebih mudahnya. Jadi, itu juga bisa digunakan sebagai fitur untuk dubbing. Dubbing audio, di sini ada preview videonya, kita tinggal record di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk interface penggunaan dasar. Untuk lebih detailnya sebenarnya banyak sih, banyak yang bisa dilakukan oleh Adobe Audition, hanya kita nggak bisa bahas satu persatu karena banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Adobe Audition. Untuk mixing, untuk mastering, itu beda lagi pembahasannya. Jadi ini kita cuma sebagai dasar penggunaan. Silakan dipelajari lagi fitur-fitur yang ada. Kemudian untuk tugasnya, untuk praktikum kali ini, yaitu saya ingin di sini saya mempunyai 3 file yang nanti saya akan kirimkan. Di sini ada 3 file. Kemudian ada instrumen, ada vokal. Ada instrumen, ada vokal. Dan di sini ada sebuah lagu ya. Di sini ada sebuah lagu dari Jumpsuit Apparatus, itu lagu lama. Jadi saya minta dari teman-teman dengarkan lagu yang ini. Dengarkan dulu lagu yang ini, kalian bisa tahu di mana masuknya vokal karena di sini ada instrumen, ada vokal. Jadi kalian harus mendengarkan lagu ini. Kemudian nanti kalian insert dua file ini, vokal dengan instrumen. Vokal dengan instrumen ini kalian insert ke Adobe Audition. Ini sebagai latihan ya. Jadi ada 2, vokal dan instrumen. Kalian drag and drop instrumen dan vokal ini, misalnya instrumen ke track 1. Dari awal. Vokal di track 2. Oke. Nah, kalau kalian di sini lihat kan, kita kembali dulu ke Move Tool. Nah, kalau kalian lihat di sini kan beda ya, beda panjang durasinya antara instrumen dengan vokal. Tapi sebenarnya ini menjadi sebuah instrumen yang harus kalian edit. Bagaimana editnya? Pertama kalian dengarkan lagu yang tadi, nanti akan saya insert, kalian dengarkan. Jadi kalau misalnya di sini ada vokalnya itu nggak langsung masuk di instrumennya sebenarnya, nggak cocok. Coba kalau misalnya didengarkan. Nah, vokalnya langsung masuk di awal. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi kalian harus tugasnya menyesuaikan vokal agar bisa masuk sesuai dengan instrumennya, sesuai dengan lagunya yang sudah kalian dengarkan seperti ini. Jadi tugas kalian tinggal geser-geser ini, geser-geser, kemudian sampai pokoknya vokalnya itu bisa masuk ke instrumennya, bisa cocok sesuai dengan lagu yang sudah kalian dengar. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal drag and drop kayak gini. Tinggal sesuaikan. Kalau misalnya belum, vokalnya masih terlalu lama, kalian mundurin lagi. Vokalnya terlalu cepat, kalian majuin. Kayak gitu. Di sini ada fitur zoom in, zoom out yang bisa kalian gunakan. Oke, kemudian setelah itu kalian save, export, save file aja ya. Jadi saya minta kalian mengumpulkan file mentahnya saja. Jadi save as saja ke ini 4 digit NIM terakhir. 4 digit NIM terakhir, misalnya 1 2 3 4. 1 2 3 4 digit NIM terakhir. Kalian untuk nama filenya, jadi ekstensinya SESX. Ekstensinya ya, Audition Session. Jadi ekstensinya yang kalian pakai adalah itu. Oke, kemudian di save. Nanti filenya yang akan kalian kumpulkan adalah screenshotan ini, screenshotan editing kalian yang sudah jadi ya, yang sudah fix antara instrumen dengan vokal, dan file yang SESX tadi, file audition sessionnya.
Jadi ada 2 file yang harus dikumpulkan. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan langsung ke Telegram atau langsung di Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.